Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Proses Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang quality assurance dalam pelayanan keperawatan. Tetap semangat dan terus belajar. Nah, kalau kita bicara pelayanan keperawatan, ya, ini merupakan pelayanan yang utama ya yang dilakukan di rumah sakit karena memang pelayanan keperawatan itu bicaranya selama 24 jam kepada pasien. Ya, berbeda kalau kita bicara tentang pelayanan medis atau pelayanan kesehatan yang lainnya yang artinya hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat ya kalau dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Nah, namun kalau bicara pelayanan keperawatan ini perlu ditingkatkan kualitasnya karena dia bersifat berkesinambungan atau terus-menerus, continuous ya, sehingga pelayanan rumah sakit itu akan meningkat jika pelayanan atau kualitas pelayanan keperawatannya juga meningkat. Nah, untuk kualitas pelayanan keperawatan ini sangat dipengaruhi oleh proses adanya peran dan fungsi dari manajemen pelayanan keperawatan itu sendiri. Ya, karena untuk manajemen keperawatan ini adalah suatu tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer, ya, di mana seorang manajer itu harus mampu melakukan atau membuat yang namanya perencanaan, melaksanakan fungsi manajemen pengorganisasian, pengarahan, serta mengawasi sumber-sumber yang ada, baik itu sumber daya maupun sumber dana yang memang nanti akan berpengaruh terhadap pelayanan keperawatan sehingga pelayanan keperawatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien baik kepada klien, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, untuk peningkatan mutu pelayanan itu adalah bagaimana memberikan pelayanan keperawatan yang efisien dan efektif tadi sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh ya, sesuai dengan kebutuhan pasiennya kita dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan juga evidence based dari berbagai hasil penelitian sehingga pengembangan pelayanan kesehatan atau keperawatan itu bisa tercapai derajat yang semaksimal mungkin atau yang seoptimal mungkin. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan suatu pelayanan keperawatan yang efektif dan efisien tentu ya butuh yang namanya tadi adalah proses quality control atau kendali mutu supaya pelayanan keperawatan yang ada itu berkualitas. Ya, dari mana kita memulainya? Dari menyusun standar-standar mutu. Jadi setiap kerjanya perawat itu punya standar mutunya, punya SPO-nya, ya. Setelah itu apa? Kita ukur kinerja, ya, dengan membandingkan kinerja yang sudah dilaksanakan, apakah kinerja tersebut sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kalau seandainya nanti tidak ditemukan tidak sesuai, otomatis harus dilakukan tindakan koreksi. Salahnya di mana? Ya. Nah, jika memungkinkan, lakukan peningkatan kinerja. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyusun standar baru yang lebih tinggi. Ya, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa dimensi dari mutu pelayanan keperawatan. Yang pertama itu adalah tangible atau bukti langsung. Ini merupakan hal-hal yang dapat dilihat secara langsung dan dirasakan secara langsung oleh pasien. Nah, apa saja yang bisa dirasakan oleh pasien secara langsung itu fasilitas fisik, peralatan, kesehatan yang digunakan, penampilan staf keperawatannya, ya, sehingga dengan bukti langsung ini dapat dijabarkan bagaimana kebersihan, kerapian, kenyamanan ruang perawatan, penataan ruang perawatannya, kelengkapan sampai kepada kebersihan peralatan yang digunakan dan kerapian serta kebersihan penampilan dari perawatnya. Artinya bisa diobservasi atau dilihat secara langsung. Ya.
Yang kedua adalah reliability, keandalannya. Keandalan yang dimaksud di sini adalah pelayanan keperawatan itu mampu memberikan pelayanan yang tepat dan dapat dipercaya. Di mana dapat dipercaya dalam hal ini artinya pelayanan keperawatan itu konsisten. Ya. Nah, oleh karena itu, keandalan dalam pelayanan keperawatan itu dapat dilihat dari prosedur penerimaan pasiennya yang cepat dan tepat. Jangan pasiennya sudah 2 jam, 1 jam setengah, tidak diapa-apakan, prosedurnya berbelit-belit, ya. Nah, pemberian perawatan yang cepat dan tepat, jadwal pelayanan perawatan dijalankan dengan tepat dan konsisten. Misalnya pada saat pemberian makan, obat, itu sudah sesuai standarnya, ya. Yang berikutnya adalah responsif, ya, ketanggapan. Jadi perawat itu memang harus cepat tanggap, ya, bersedia atau mau membantu pasiennya, ya, dimana ketanggapan juga sebenarnya didasarkan pada persepsi pasien, sehingga faktor komunikasi dan situasi fisik di sekitar pasien merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, ya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan kepada pasien kita sudah tanggap gitu, udah cepat. Ya sebentar ya Bu ya, kita coba persiapkan dulu alatnya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah ada komunikasi. Nah, kadang komunikasi ini kadang juga didasarkan pada persepsi pasien. Ya, dikiranya lambat, ternyata harus ada proses, persiapan dan semuanya harus dilakukan oleh perawat. Nah, kalau seandainya ya perawat sudah melaksanakan ya tindakan atau intervensi keperawatan yang berdasarkan kompetensinya, otomatis pelayanan keperawatan tersebut akan berkualitas dan pasien akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat. Nah, keramahan juga diartikan sebagai kesopanan perawat, ya, yang dilihat dari aspek sikapnya perawat kepada pasien, ya, dan juga keamanan, yaitu jaminan pelayanan menyeluruh sampai tuntas sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif pada pasien. Ya, jadi memang perawatnya dituntut untuk ramah, ya, sopan, jangan bawaannya cemberut, ya, jangan bawaannya marah-marah gitu ya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah empati. Nah, perawat itu harus punya sikap empati kepada pasiennya, ya, perhatiannya kepada pasiennya, ya, terhadap kepentingan, kesesuaian dengan waktu pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen atau perawat atau pasiennya, ya, jangan misalnya memberikan waktu-waktu untuk intervensi yang tidak sesuai dengan waktu istirahat pasien dan semuanya tadi. Nah, untuk dimensi empati ya, ini perlu diperhatikan adalah akses ya. Artinya kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang akan ditawarkan. Komunikasi ya, ini merupakan kemampuan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan untuk memperoleh masukan dari pelanggan. Apa saja yang membuat pelanggan tidak puas atau puas kepada pelayanan yang kita berikan. Berikutnya adalah empati ini pemahaman kepada pelanggan, ya, untuk mengetahui dan memahami apa sih kebutuhan dan keinginan dari pasien atau pelanggan. Berikutnya adalah aspek dalam komponen struktur tadi, ya. Yang mau kita lihat adalah yang mau kita audit fasilitas terkait dari kenyamanan, kemudahan untuk mencapai pelayanan dan keamanan. Berikutnya peralatan, artinya peralatan-peralatan yang digunakan dalam memberikan intervensi keperawatan itu suplainya adekuat, ya. Terus adanya seni untuk menempatkan peralatan. Jangan sampai nanti ya berhubungan dengan kabel mengabelnya berserakan, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak safety dan sebagainya. Staf juga meliputi pengalamannya. Terus bagaimana tingkat absensinya, masuk sering bolos, tidak masuk kerja. Terus lihat rata-rata turnover, ya, tinggi nggak turnovernya? Kalau tinggi turnovernya, berarti ada yang membuat karyawan tidak nyaman, ya. Dan rasio pasien dengan perawat itu perlu diperhatikan. Nah, berikutnya keuangan. Nah, ini perlu diaudit, meliputi ya gaji, kecukupan, dan sumber dari keuangan itu sendiri.
Nah, kalau bicara pendekatan struktur, ini sebenarnya lebih difokuskan pada hal-hal yang menjadi masukan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan itu sendiri. Ya, tadi kita bicara fasilitas fisik, bersih, nyaman, aman, penataan ruangannya yang indah, ya, peralatan yang digunakan lengkap. Jangan mau membersihkan luka ternyata tidak ada alat steril perawatan lukanya yang gitu ya, terstandar gitu, bersih, rapi dan ditata dengan baik. Staf keperawatannya juga ya dilihat bukan hanya dari segi kuantitas saja, tapi dia juga mempunyai kualitas sesuai dengan kompetensinya. Keuangan ya ini juga meliputi dari sumber dan juga alokasi dana yang ada. Nah, faktor-faktor tadi ya ini akan menjadi masukan untuk manajemen baik sumber daya manusia, keuangan maupun logistik yang akan digunakan. Nah, ini perlu kita audit. Yang kedua adalah proses, ya. Nah, proses ini merupakan transformasi dari struktur input ke dalam hasil atau outcome-nya, di mana proses yang sudah dilaksanakan secara profesional oleh tenaga kesehatan dan interaksinya dengan pasien. Nah, apa saja yang proses yang perlu kita perhatikan, yaitu mencakup diagnosa, rencana perawatan, indikasi tindakan, prosedur, dan penanganan kasus. Ya, dengan kata lain, ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap perawat, bagaimana seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatannya secara profesional kepada pasiennya. Nah, baik tidaknya proses itu dapat diukur, ya. Dapat diukur apakah dia sudah efektivitasnya seperti apa, ya, mutu proses itu sendiri sesuai dengan standar pelayanan yang semestinya. Ya. Nah, pendekatan pada proses ini bisa dihubungkan dengan aktivitas nyata yang ditampilkan oleh pemberi pelayanan keperawatan itu sendiri. Jadi bisa diobservasi atau diaudit dari mana? Dari dokumentasi keperawatan yang sudah dibuat. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah hasil atau outcome. Ya, ini adalah kegiatan akhir atau hasil akhir terhadap tindakan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap pasiennya. Nah, yang diharapkan adalah dari outcome ini, ya, perubahan derajat kesehatan dan kepuasan pasien itu positif, ya, dan maupun negatif, ya, sehingga baik tidaknya hasil itu dapat diukur dari derajat kesehatan pasiennya. Nah, kalau pasiennya banyak yang semakin parah, ya, derajat kesehatan pasiennya itu dipertanyakan, ya, mutu atau kualitas dari asuhan keperawatan yang sudah diberikan. Ya, termasuk nanti hasil atau outcome ini adalah kepuasan pasien. Pasien puas tidak dengan pelayanan keperawatan yang telah diberikan. Nah, kalau untuk outcome, ini berkaitan dengan hasil dari aktivitas yang diberikan oleh petugas kesehatan. Hasil ini dapat dinilai dari sejauh mana efektivitas dari aktivitas pelayanan keperawatan yang sudah ditentukan, dengan tingkat kesembuhan dan kemandirian dari pasien itu sendiri. Ya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan keperawatan ini akan hasilnya adalah meningkatkan derajat kesehatan pasien dan kepuasan pasien, ya, sehingga derajat kesehatan dan kepuasan pasien itu menjadi indikator, ya, dalam menilai mutu pelayanan keperawatan itu sendiri. Nah, bagaimana strateginya, ya, untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan? Yang pertama adalah quality assurance, jaminan mutunya, ya. Jadi rumah sakit, ya, sudah mulai menggunakan yang namanya jaminan mutu ini dan sudah diimplementasikan sejak tahun 1960-an. Ini sudah lama sekali, ya. Nah, implementasi pertamanya dari jaminan mutu dengan apa? Dengan audit keperawatan, ya. Nah, ini digunakan oleh rumah sakit untuk, ya, mendesain standar pelayanan keperawatan dan mengevaluasi pelaksanaan standar itu sendiri. Ya, dengan demikian quality assurance dalam pelayanan keperawatan ini akan menjamin mutu yang berproses pada mutu pelayanan keperawatan yang diberikan harus sesuai dengan standarnya. Ini ada metode yang digunakan. Yang pertama adalah audit internal, ya. Audit internal dan surveillance, ya, untuk memastikan apakah pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien itu sudah sesuai standar atau tidak. Yang kedua adalah melalui evaluasi proses.
Ya, setiap proses yang sudah dilaksanakan itu dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana ya pelayanan keperawatan yang diberikan sudah berjalan dengan standarnya atau tidak. Yang ketiga adalah mengelola mutu ya dan penyelesaian masalah saat ditemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelayanan keperawatan itu sendiri. Yang kedua adalah continuous, ya, continuous quality improvement. Ya, adanya peningkatan mutu berkelanjutan. Jangan senang dulu atau jangan puas dulu. Oh, kan sudah bagus pelayanan yang diberikan, tidak. Karena tadi kita bicara bahwa pelayanan keperawatan itu bersifat dinamis. Ya, dia terus-menerus berkesinambungan, ya. Artinya ya, dalam pelayanan kesehatan itu perlu yang namanya peningkatan mutu berkelanjutan supaya bisa meningkatkan standar mutu yang lebih tinggi dalam pelayanan keperawatan yang komprehensif dan baik. Ya, tidak hanya memenuhi harapan aturan yang ditetapkan standar, tapi jika perlu kita ada peningkatan dari standar sebelumnya. Nah, untuk yang continuous quality improvement dalam keperawatan, ya, di mana ada upaya untuk meningkatkan mutu keperawatan secara terus-menerus, itu harus berfokus kepada mutu dan perbaikan mutu secara keseluruhan. Ya, sehingga memang perlu dipahami karakteristik-karakteristik yang dapat mempengaruhi mutu dari outcome tadi, yang mana? Yang kepuasan dan juga derajat kesehatan pasien itu sendiri. Yang ketiga adalah total quality management, ya. Yang berikutnya adalah manajemen kualitas yang secara menyeluruh, ya, sehingga bisa meningkatkan dari performance, ya, secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi. Ya, artinya bukan hanya dari asuhan keperawatannya saja, tapi pelayanan-pelayanan yang lainnya juga harus ditingkatkan. Jadi dia bersifat manajemen kualitas yang lebih menyeluruh, ya, dengan mempergunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia dan berfokus pada kepuasan pasien dan perbaikan mutu secara komprehensif. Nah, ini ada indikator mutu keperawatan yang harus diperhatikan. Ya, angka kematian pasien karena komplikasi operasi itu harus tidak ada, ya. Ininya angka dekubitus juga tidak ada, angka pasien jatuh tidak ada, harus 0 point. Ya, angka pasien jatuh dengan cedera, restrain, ya. Terus pasien-pasien yang mengalami ISK karena pemasangan kateter, angka PAP. Nah, ini harus berfokus pada outcome pasien ini tadi, standarnya, ya, indikator mutunya. Nah, kalau tinggi angka dekubitus, tinggi angka rasio pasien jatuh, itu dipertanyakan mutu keperawatannya. Ya, yang kedua adalah indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi rumah sakit. Nah, ini perlu diperhatikan biaya per unit untuk rawat jalannya, terus jumlah penderita yang mengalami dekubitus, bagaimana bornya, BTO-nya. Ya, BTO tidak boleh 5-45 hari, ya. Bornya harus 70-85%. Ya, turnovernya harus 1-3 hari tempat tidur yang kosong. Ya, loss-nya juga harus diperhatikan. Nah, ini menjadi indikator dari mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi rumah sakit. Nah, indikator mutu yang berkaitan dengan kepuasan pasien itu juga dapat diukur dengan jumlah keluhan pasien atau keluarganya. Terus adanya surat pembaca di koran, surat kaleng, surat masuk di kotak saran, banyak yang komplain dan semuanya. Ini juga menjadi indikator mutu, karena ini akan mempengaruhi kepuasan pasien. Nah, untuk indikator cakupan pelayanan dari sebuah rumah sakit, yang dilihat adalah jumlah persentase kunjungan rawat jalan atau inapnya. Ya, jumlah pelayanan dan tindakan seperti jumlah tindakan pembedahan, jumlah kunjungan dokter spesialis, ya, ini juga akan mempengaruhi. Yang berikutnya adalah untuk mengukur mutu pelayanan semua rumah sakit, angka-angka standar tersebut di atas dibandingkan dengan standar atau indikator nasional. Ya, kayak tadi resiko pasien jatuh, ya, itu tidak boleh, harus ada 0 point nilainya, jangan sampai angkanya melebihi angka standar nasional, karena itu akan dipertanyakan kualitas dan mutu dari rumah sakit tersebut, ya. Oke. Nah, indikator mutu yang mengacu pada keselamatan pasien, nah ini perlu diperhatikan.
pasien terjatuh, pasien salah diberi obat, tidak ada obat alat emergensi yang standar, tidak ada oksigen, tidak ada saksen. Nah, ini mempengaruhi dari indikator mutu keselamatan pasien. Nah, untuk indikator utama kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, ya, kita bicara pasien septi, ya. Nah, angka-angka ini tadi tidak boleh ada. Ya, INOS, kejadian pasien jatuh atau kecelakaan, dekubitus, kesalahan dalam pemberian obat. Nah, mana nanti ini semua akan mempengaruhi dari tingkat kepuasan pasien. Atau pengelolaan nyeri dan kenyamanan, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan, perawatan diri, kecemasan pasien, serta perilaku. Ya, nah, pengetahuan sikap dan keterampilan pasiennya ini perlu diperhatikan karena ini menjadi indikator utama dari kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan terus belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.